Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zora Saputra dari Prodi Teknik Sipil, NPM terakhir 111 dari kelas bela negara G184. Sini saya akan jelaskan tentang artikel saya. Di artikel saya berjudul Teknik Sipil dan Bela Negara, Sinergi Ilmu, Etika, dan Pengabdian untuk Bangsa. Pertama, pendahuluan terlebih dahulu. Bela negara merupakan kewajiban sekaligus kehormatan bagi setiap warga negara Indonesia, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konsep bela negara tidak semata-mata diartikan sebagai upaya fisik dalam mempertahankan kedaulatan negara, tapi juga mencakup pengabdian melalui profesi, kompetensi keilmuan, dan kontribusi nyata dalam pembangunan nasional. Dalam konteks modern, pembangunan infrastruktur menjadi salah satu wujud strategis bela negara karena berkaitan langsung dengan persatuan wilayah, pertumbuhan ekonomi, serta kesejahteraan masyarakat. Nah, teknik sipil sebagai salah satu bidang ilmuwan yang berperan penting dalam penyediaan infrastruktur memiliki posisi strategis dan dalam implementasi nilai-nilai bela negara. Insinyur sipil terlihat langsung dalam perencanaan, perancangan, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan jalan, jembatan, bendungan, pelabuhan, dan berbagai fasilitas publik lainnya. Melalui karya-karya tersebut, lulusan teknik sipil dapat berkontribusi nyata dalam menjaga ketahanan nasional, terutama di bidang ekonomi, sosial, dan wilayah. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji bagaimana sinergi antara ilmu teknik sipil, etika profesi, dan semangat pengabdian dapat menjadi wujud implementasi bela negara dalam kehidupan profesional. Artikel ini membahas peran strategis teknik sipil dalam bela negara melalui integrasi kompetensi teknis, nilai moral, dan tanggung jawab sosial terhadap bangsa. Oke, isi yang pertama ada peran strategis TNI sipil dalam ketahanan nasional. Infrastruktur merupakan tulang punggung pembangunan nasional. Jalan raya menghubungkan daerah terpencil dengan pusat ekonomi. Jembatan memperkuat konektivitas antar pulau, sementara bendungan dan sistem irigasi menjamin ketahanan pangan dan energi. Dalam konteks ini, insinyur sipil berperan sebagai perencana dan pelaksana pembangunan yang berdampak langsung pada stabilitas dan ketahanan negara. Ketahanan nasional tidak hanya ditentukan oleh kekuatan militer, tetapi juga oleh kesiapan infrastruktur menjadi menghadapi ancaman bencana alam, perubahan iklim, dan tantangan global lainnya. Teknik sipil berkontribusi melalui penerapan desain tahan gempa, sistem drainase perkotaan yang adaptif, serta pembangunan bangunan tahan banjir dan longsor. Upaya ini merupakan bentuk nyata bela negara karena melindungi keselamatan masyarakat dan keberlangsungan aktivitas nasional. Yang kedua ada etika profesi sebagai landasan bela negara. Etika profesi merupakan bagian penting dalam implementasi nilai bela negara. Seorang insinyur sipil dituntut untuk bekerja secara profesional, jujur, bertanggung jawab, dan menjunjung tinggi keselamatan publik. Prinsip-prinsip tersebut sejalan dengan nilai dasar bela negara, yaitu cinta tanah air, kesadaran berproses dan bernegara, serta rela berkorban demi kepentingan umum. Praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam proyek infrastruktur dapat merugikan negara dan membahayakan masyarakat. Oleh karena itu, komitmen terhadap transparansi, akuntabilitas, dan kualitas pekerjaan merupakan bentuk nyata pengabdian kepada bangsa. Dengan menjaga integritas dalam setiap tahapan proyek, insinyur sipil turut serta melindungi kekayaan negara dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pembangunan. Ketika ada implementasi nilai bela negara dalam praktik teknik sipil. Nilai-nilai bela negara dapat diimplementasikan dalam praktik teknik sipil melalui berbagai cara. Yang pertama ada penerapan standar mutu dan keselamatan kerja yang tinggi dalam setiap proyek konstruksi. Hal ini mencerminkan kepedulian terhadap keselamatan tenaga kerja dan pengguna infrastruktur. Kedua, ada pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal untuk mendukung perekonomian daerah serta mengurangi ketergantungan terhadap impor. Selain itu, insinyur sipil juga berperan dalam pembangunan berkelanjutan atau sustainable development. Penggunaan material ramah lingkungan, pengolahan limbah konstruksi, serta perencanaan kota yang berwawasan lingkungan merupakan bentuk tanggung jawab moral terhadap generasi mendatang. Dengan demikian, kontribusi teknik sipil tidak hanya berorientasi pada aspek teknis, tapi juga perlindungan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Yang ketiga ada peran mahasiswa teknik sipil sebagai agen bela negara. Mahasiswa teknik sipil memiliki peran strategis sebagai calon insinyur dan agen perubahan. Implementasi bela negara dapat dimulai sejak masa perkuliahan melalui kedisiplinan belajar, kejujuran akademik, dan partisipasi dalam kegiatan sosial. Keterlibatan dalam penelitian, pengabdian masyarakat, dan program pembangunan desa merupakan bentuk awal kontribusi nyata bagi bangsa.
Melalui penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi yang kuat, mahasiswa teknik sipil dipersiapkan untuk menghadapi tantangan pembangunan nasional di masa depan. Semangat inovasi dan kreativitas dalam merancang solusi infrastruktur menjadi salah satu bentuk bela negara di era globalisasi, di mana persaingan antar bangsa semakin ketat. Terakhir ada penutup. Teknik sipil dan bela negara memiliki hubungan yang erat dalam konteks pembangunan nasional. Melalui keahlian teknis, integritas moral, dan semangat pengabdian, insinyur sipil dapat berkontribusi langsung dalam menjaga kedaulatan, kesejahteraan, dan keselamatan bangsa. Pembangunan infrastruktur yang berkualitas bukan hanya mencerminkan kemajuan teknologi, tapi juga merupakan wujud nyata cinta tanah air dan tanggung jawab sebagai warga negara. Sinergi antara ilmu, etika, dan pengabdian harus ada ditanamkan dalam pendidikan dan praktik teknik sipil. Dengan demikian, nilai-nilai bela negara tidak hanya menjadi konsep normatif, tetapi menjadi bagian dari karakter dan budaya kerja para insan teknik sipil ke depan. Diharapkan lulusan teknik sipil mampu menjadi garda terdepan dalam pembangunan nasional yang berkelanjutan dan berkeadilan. Oke, sekian saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.